Nah sekarang, terus kenapa sebaiknya kita itu beragama dan bertuhan? Karena gini, agama atau Tuhan itu menawarkan sebuah konsep makna hidup, yang mana konsep ini akan relatif lebih sulit ditemukan kalau misalnya orang itu nggak beragama, apalagi nggak bertuhan. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang cukup berat, mengapa manusia harus beragama dan bertuhan. Sebelum kita bahas terlebih jauh, pertama-tama yang perlu saya lakukan adalah memaknai istilah harus dalam judul video ini. Sebetulnya mungkin istilah yang tepat itu sebaiknya ya, bukan harus. Ya siapa saya kan mengharuskan orang untuk beragama atau bertuhan. Tapi paling tidak di video kali ini saya akan menjelaskan dari perspektif psikologi agama atau psychology of religion. Psychology of religion itu adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana agama dan spiritualitas itu memengaruhi mental manusia. Nanti saya akan bahas dari perspektif itu menurut pemahaman saya. Nah, kenapa diksi harus yang saya gunakan? Karena ya di video kali ini saya akan fokus menitik beratkan di poin apa sih manfaat yang kita dapatkan dari apabila kita beragama dan bertuhan. Meskipun nanti di akhir video ini juga saya akan fair lah. Saya akan jelaskan juga apa aja drawback-nya atau kekurangan dari orang yang beragama dan bertuhan. Oke, kita mulai dari keilmuannya dulu deh. Tadi saya udah nyinggung psychology of religion, psikologi agama. Itu adalah ilmu yang membahas bagaimana agama dan spiritualitas itu memengaruhi mental seseorang. Definisi sederhananya seperti itulah. Ini kita nggak bahas 1-2 agama ya. Kita nggak bahas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kita nggak bahas itu. Tapi kita bahas bagaimana spiritual atau agama ini itu bisa memengaruhi mental orang, memengaruhi cara berpikir, dan memengaruhi perilaku orang. Nah, untuk memahami konsep ini lebih jauh, dalam penelitian, riset-riset psychology of religion, itu secara umum ada 2 variabel utama yang biasa digunakan. Ada variabel religiusitas dan ada variabel spiritualitas. Ini adalah 2 istilah yang identik, mirip, dan memang secara konsepnya overlapping ya, tumpang tindih bagaikan irisan. Tapi kalau dimaknai lebih dalam, itu sebetulnya ada perbedaannya. Bedanya di mana? Kalau religiositas adalah keberagamaan. Titik beratnya di agama, di rangkaian ajaran, konsep-konsep yang mana kan setiap agama itu kan secara umum dia punya sosok Tuhan. Tuhannya itu siapa? Karakternya seperti apa aja ajaran-ajarannya, dogma-dogmanya, terus ritual-ritual apa yang mesti dilakukan untuk menyembah dia, menyembah Tuhan, untuk memuja Tuhan. Titik beratnya di ajaran agama. Ya mungkin ciri-ciri orang yang religiusitasnya bagus itu ya seberapa sering dia menjalani ritual, mungkin kalau yang Islam seberapa sering dia sholat 5 waktu, yang Kristen seberapa sering dia ke gereja, dan seterusnya. Terus juga kaitannya lebih ke sama pemahamannya dia, soal ajaran-ajarannya, hukum-hukum dalam agamanya. Mungkin kalau yang Islam seberapa banyak hafalan Qur'annya, pemahaman hadisnya, dan sebagainya. Ya kalau yang agama lain juga sama gitu ya, seberapa jauh dia mendalami kitab-kitabnya secara kognitif. Itu juga termasuk ciri-ciri dari religiusitas. Nah, kalau spiritualitas itu kaitannya lebih ke hubungan dengan biasanya kalau orang barat itu agak sulit ya nyebut istilah Tuhan, tapi ya bisa dengan Tuhan gitu ya. Atau mungkin istilahnya tuh adalah zat yang lebih tinggi gitu ya, sosok yang lebih tinggi. Ya apapun itu ya, bisa Tuhan, dewa, ruh, atau apapun yang disembah itulah pokoknya. Ya mungkin dalam video ini kita samaratakan dengan sebutan Tuhan kali ya. Jadi spiritualitas itu titik beratnya lebih ke seberapa dekat orang itu dengan Tuhannya. Jadi ini lebih internal, lebih subjektif. Seberapa jauh dia memaknai kehidupan, seberapa dia ngerasa Tuhan itu ada dalam hidupnya, seberapa
seberapa lancar dia berkomunikasi dengan Tuhan, dan seberapa jauh Tuhan itu bisa memberikan makna kehidupan bagi dirinya, itu kurang lebih definisi dari spiritualitas. Sekali lagi, ini adalah konsep yang overlapping, yang tumpang tindih, bukan dikotomi. Ya tentu dalam religiusitas, dalam agama, hubungan dengan Tuhan itu juga perlu di-maintain, bukan diabaikan ya. Bukan berarti agama itu isinya cuma doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, ya dalam agama pun juga sama. Kita mesti membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Agama pun kan juga menganjurkan ya, bagaimana caranya kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, gimana caranya supaya Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ya dalam agama juga ada. Ini konsep yang tumpang tindih sekali lagi. Tapi mungkin kalau kita mau analogikan dengan sederhana, itu ibaratnya olahraga deh, atau permainan sepak bola deh. Mungkin bisa dibilang kalau religiositas itu lebih ke seberapa banyak dia nyetak gol, seberapa banyak dia nggak pelanggaran. Usahakan dalam permainan itu kita harus sportif, jangan sampai kita kena kartu kuning, apalagi kartu merah. Nah itu mungkin kalau religiositas itu lebih ke kayak gitunya. Nah kalau spiritualitas dalam sepak bola itu mungkin lebih ke seberapa jauh dia menikmati pertandingannya, seberapa dia cinta sama sepak bola, seberapa dia merasa sosoknya dia itu penting bagi fansnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu analoginya. Nah oke, sampai sini kita udah paham ya bahwa ada dua istilah nih. Ada istilah beragama atau bertuhan lah, ada istilah religiusitas dan istilah spiritualitas. Nah sekarang, terus kenapa sebaiknya kita itu beragama dan bertuhan? Karena gini, agama atau Tuhan itu menawarkan sebuah konsep makna hidup, yang mana konsep ini akan relatif lebih sulit ditemukan kalau misalnya orang itu nggak beragama, apalagi nggak bertuhan. Kita kan pasti pernah ya mikirin, kenapa sih dunia ini ada? Kenapa sih saya lahir? Siapa sih yang menciptakan manusia? Dan seterusnya. Ya contohnya mungkin kalau misalnya kita mau perdalam lagi gitu ya. Misalnya siapa yang lahirin saya? Ya orang tua saya. Siapa yang lahirin orang tua saya? Ya kakek saya. Siapa yang ngelahirin kakek saya? Kakek buyut saya. Terus lanjut sampai akhirnya ke manusia pertama yang kerap kali disebut Nabi Adam di berbagai agama Abrahamik. Terus kan nanti akan muncul pertanyaan, loh siapa yang nyiptain manusia pertama? Ya jawaban gampangnya adalah Tuhan, yang udah dijelaskan oleh agama bahwa ada sebuah sosok yang menciptakan manusia pertama kali, dan akhirnya manusia itu berkembang biak dan bla bla bla, jadilah kita banyak 8, sekian miliar penduduk bumi. Terus mungkin lanjut lagi pikiran kita, terus kalau misalnya ada Tuhan, yang nyiptain Tuhan siapa? Ya nggak ada. Tuhan itu kan yang awal, yang pertama kali ada. Nah konsep berpikir seperti ini itu dijelaskan oleh agama. Kalau misalnya kita nggak beragama atau nggak bertuhan, entah kemana pikiran itu akan terus muter-muter gitu aja dan nggak ada jawabannya. Dan konsep beragama atau bertuhan inilah yang menjelaskan, yang ngasih jawaban kenapa ini ada, itu ada, kenapa ini terjadi, itu terjadi, dan seterusnya. Agama ini bisa menjelaskan dengan lebih mudah sehingga kita juga bisa lebih mudah dapat makna dan tujuan dari hidup. Meskipun ya mungkin agak terkesan pragmatis gitu ya. Oh kalau gitu kita nggak rasional dong, nggak berpikir kritis dong. Ya bukan gitu juga ya. Ya tetap kita sebagai orang yang beragama menerima berbagai ilmu, berbagai penelitian dan lain-lain. Tapi ya sekali lagi, dengan kita beragama atau bertuhan itu kita jadi lebih gampang, sehingga pikiran kita tuh nggak stres, nggak mumet, nggak mikirin hal yang nggak perlu, karena udah ada jawabannya. Ya ada agama, ada Tuhan, selesai, case close. Kalau misalnya orang ateis gitu, tanpa agama, tanpa Tuhan, mungkin dia akan ya terus-terusan aja mikir dan ya mungkin belum dapat jawabannya. Sampai sekarang kan nggak ada ya konsep sains yang menjelaskan keberadaan Tuhan dan sebagainya. Ya ada sih, maksudnya konsep sains yang menjelaskan asal-muasal dunia ini ya ada aja ya, teori Big Bang dan sebagainya. Tapi ya itu masih teori gitu kan, belum terverifikasi dan segala macamnya. Debatable lah. Dan dengan beragama kita bisa dapat jawaban yang cepat. Selanjutnya, manfaat lain dari kita beragama atau bertuhan, kita jadi punya tempat bersandar, tempat berserah diri. Kita jadi punya alternatif lain untuk istilah psikologisnya itu coping mechanism,
untuk menghadapi sebuah masalah. Dengan cara apa? Ya dengan cara beribadah, dengan cara berdoa, dengan cara meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya memang mungkin itu secara langsung tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Maksudnya ya misalnya kita punya masalah kekurangan uang, kita berdoa kan nggak detik itu Tuhan kasih uang kan nggak gitu ya. Tapi ya paling tidak itu bisa mengurangi beban emosi kita, bisa meningkatkan motivasi kita, bisa menenangkan kita, sehingga kita bisa punya semangat untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau misalnya orang nggak beragama atau nggak bertuhan, ketika dia menghadapi masalah, stresnya dia akan lebih tinggi. Kenapa demikian? Ya karena dia ngerasa harus nyelesain semua ini sendiri. Nggak ada yang bantuin. Siapa lagi yang menolong saya selain saya? Sedangkan kalau beragama atau bertuhan, itu kita akan lebih sadar bahwa kita ini lemah, manusia ini terbatas, dan kita butuh sosok yang lebih tinggi untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Ya meskipun bukan berarti orang yang tidak bertuhan, tidak beragama, orang ateis itu nggak sadar kalau manusia itu lemah dan terbatas ya. Pasti mereka juga sadar. Tapi ya kalau kita bertuhan, kalau kita beragama, kita jadi punya sebuah metode alternatif lain yang tidak dimiliki oleh orang ateis untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Yaitu dengan cara berdoa, beribadah, memohon pertolongan kepadanya, meskipun tidak menyelesaikan masalah secara langsung, paling tidak itu bisa meredakan emosi kita yang sedang tidak karuan. Mungkin dua itu ya, sisi positif orang yang beragama dan bertuhan dibandingkan dengan orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan. Tapi biar fair, ada nggak sisi negatif dari orang yang beragama atau orang yang bertuhan? Jawabannya adalah orang yang beragama atau yang bertuhan itu secara umum lebih rentan mengalami rasa penyesalan. Kenapa demikian? Karena kan yang namanya agama itu kan pasti ada aturannya, ada hukum-hukumnya, yang mana itu bisa jadi berkontribusi dalam rasa penyesalan dan mungkin juga bisa jadi berkontribusi dalam kesehatan mental kita secara negatif. Nggak usah jauh-jauh deh, kita ambil contoh yang paling sederhana. Ini contoh aja ya, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan ajaran agama apapun gitu. Contoh misalnya dalam Islam itu ada ajaran sebaiknya kita itu makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri, gitu kan. Ketika dia makan pakai tangan kiri, itu kan akan ada penyesalan ya, akan ada ngerasa bersalah. Misalnya ketika kita minum pakai tangan kiri gitu, akan terbesit dalam pikiran kita, waduh dalam agama saya makan itu mesti pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, kan gitu. Beda ceritanya sama orang yang nggak beragama atau agama lain deh yang nggak ada ajaran ini. Ya dia makan pakai tangan kiri santai aja, nggak akan ada rasa penyesalan karena ya memang tidak ada ajarannya. Nah itu contoh simpelnya aja. Nah jadi agama itu mungkin bisa jadi berkontribusi negatif dalam kesehatan mental kita kalau misalnya nggak di-maintain dengan baik. Ya meskipun mungkin ini menurut saya baik lagi ke orangnya sih ya. Ya kalau saya klarifikasi omongan saya tadi gitu ya. Ya mungkin dalam Islam pun kan juga makan pakai tangan kanan itu kan sunnah juga kan, bukan wajib. Jadi sebetulnya kalau makan pakai tangan kiri pun ya nggak apa-apa, tapi lebih baik pakai tangan kanan. Nah ini mungkin agak-agak balik lagi ke orangnya lah. Jadi bukan berarti saya mau bilang oh agama ini negatif buat kesehatan mental, nggak gitu ya. Itu baik lagi ke orangnya, baik lagi ke cara pikir kita. Jadi jangan sampai salah dimaknai. Itu cuma bagian kecilnya. Karena ya di sisi lain, sepanjang saya membaca literatur tentang psikologi agama ini, saya juga nemu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa religiusitas dan spiritualitas ini memiliki dampak positif untuk mengurangi depresi dan kecemasan. Meskipun sebetulnya di sisi lain juga ada ya penelitian lain yang membantah itu. Ada juga penelitian lain yang bilang bahwa agama ini atau spiritualitas ini berkontribusi negatif juga bagi kecemasan dan depresi gitu. Ya ini debatable lah. Yang dari sisi penelitian yang bilang bahwa agama atau spiritualitas ini berdampak positif, argumennya kurang lebih sama kayak saya tadi yang bilang bahwa karena agama ini menawarkan alternatif untuk menyelesaikan masalah dengan beribadah, berdoa dan segala macamnya, sehingga depresi dan kecemasan itu menurun. Tapi di sisi lain ada juga argumen yang bilang bahwa kenapa orang-orang ateis atau
agnostik itu lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan, itu bukan karena agamanya, bukan karena dia nggak punya agama atau nggak punya Tuhan, tapi karena mereka ini dikucilkan, mereka ini ngerasa nggak diterima oleh lingkungannya. Meskipun penelitian ini di barat loh ya, bukan berarti orang di barat itu ya terus liberal, terus ya udah bebasnya. Ya nggak juga. Mereka ini orang-orang yang ateis agnostik ini walau bagaimanapun ya minoritas. Mereka juga bisa merasa dikucilkan, dan sehingga mungkin perasaan dikucilkan ini bisa berkontribusi bagi dia untuk merasakan depresi atau kecemasan. Jadi intinya ini masih agak debatable, belum konklusif. Bahkan saya pun juga bingung ya, video ini mau masuk ke section mana? Apakah masuk psychology explanation atau masuk ke opini? Ya nanti lihat aja. Ya karena saya pun juga sadar bahwa video ini penuh dengan subjektivitas saya. Tapi di sisi lain juga ada teori-teorinya lah ya. Tapi ya apapun itu, semoga video ini bermanfaat, dan sekiranya dari kalian ada yang punya argumen lain, bantahan, sanggahan, atau bahkan pembelaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi dengan sehat ya. Oke, kita akhiri aja. Semoga video ini bisa membuka wawasan dalam keberagamaan. Bye-bye.